Seluruh dunia ini punya daerah masing-masing, itu punya bahasa juga lain-lain juga. Seluruh dunia ini. Lebih khusus Jaya Wijaya. Apalagi kalau teman-teman atau bapak-bapak dari kabupaten lain. Dari Duga bahasa lain. Lanie bahasa lain. Yalimo bahasa lain. Baru Yaukimo bahasa lain. Oksibilisana bahasa lain. Jadi kami tidak bisa, itu dari nenek moyang. Jadi anak-anak kami itu harus sebenarnya itu harus bahasa daerah itu harus belajar bahasa Indonesia terus. Itu kalau tidak belajar bahasa daerah itu aduh, ke depan sana akan hancur. Jadi harus belajar dan harus belajar kayak orang tua. Kami di rumah sebenarnya berangkat dari bahasa daerah ini, terutama di Lembah Balim ini. Bahasa ini kami lihat dari kenyataan yang ada dari setiap aktivitas yang kita lakukan kemana-mana, seolah-olah orang itu hanya menggunakan bahasa Indonesia. Terutama kita anak-anak muda ini seperti merasa diri tertinggal kalau kita pakai bahasa daerah begitu, sehingga setiap komunikasi yang kita lakukan itu dalam bahasa Indonesia, sehingga bahasa ini kita melihat begini seperti akan terancam punah begitu, dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada yang selama ini kita terapkan baik di rumah maupun di tempat kerja, dimanapun kita tuh seolah-olah tidak mau menggunakan bahasa daerah begitu. Dan saya lihat juga banyak anak-anak yang sekarang, terutama anak-anak yang sekarang masih di bawah umur ini, tidak ada yang pakai bahasa daerah. Mereka bermain bersama sesama anak-anak di kampung tapi selalu bahasa Indonesia terus, sehingga ini mulai putus begitu. Tidak ada regenerasi untuk bagaimana melanjutkan bahasa ibu yang kita punya ini, akan putus, terancam putus begitu. Artinya terancam punah. Sehingga bertolak dari itu, kami kebetulan di rumah itu terapkan aturan untuk anak-anak yang di rumah. Kebetulan rumah itu juga panti asuhan begitu. Jadi kami terapkan setiap anak yang datang ke dalam rumah itu dan bermain di halaman kompleks itu wajib pakai bahasa daerah. Jadi mereka bermain kelereng atau bermain apa itu harus pakai bahasa daerah. Kita juga sudah sampaikan ke kami orang-orang besar yang ada di dalam rumah itu, bahwa setiap anak komunikasi dengan kita, kalau bahasa Indonesia mereka bicara, kita pura-pura tidak dengar. Nanti mereka ucapkan bahasa daerah baru kita jawab mereka begitu. Maksudnya dengan begitu supaya bahasa ini bisa terlestarikan. Karena anak-anak ini kalau kita tidak ajarkan mereka tentang bahasa ibu, nanti akan hilang bahasa ini. Seperti contoh di tempat-tempat lain yang sudah pernah terjadi, termasuk di wilayah Jayapura dan beberapa tempat lainnya, kan bahasa daerah sudah hilang karena tidak ada penuturnya, tidak ada yang bisa melanjutkannya begitu. Sehingga kami terapkan itu di rumah begitu. Terus salah satu yang menjadi yang kami dorong di sana itu, karena anak-anak ini mereka dari SD sampai dengan pendidikan tinggi sana itu mereka tetap bahasa Indonesia. Tapi bahasa daerah itu
Mereka hanya belajar saat mereka ada di rumah dan selanjutnya itu tetap pakai bahasa Indonesia. Jadi mereka punya waktu untuk belajar bahasa Indonesia itu masih cukup panjang. Untuk belajar bahasa daerah itu waktu-waktu yang ada sekarang ini sudah kita harus mengajar mereka begitu. Baik, kita di Bali ini punya bahasa daerah itu ya hampir semua dari kita 4 suku besar di wilayah Lapago ini, Yali, Hubula, terus Palika, sama Siar itu bahasa pada dasarnya itu hampir sama, cuman dialeknya agak sedikit beda-beda, tapi juga ada kata-kata tertentu yang memang tidak bisa saling memahami, saling mengerti oleh 3 suku besar itu. Memang bahasa di wilayah Lapago ini, ya kalau mau bicara jujur, ya di wilayah Lapago masih ya bahasa asli, bahasa daerah itu masih cukup kental, masih cukup terpelihara dengan baik, terutama generasi di atas kami masih cukup pelihara itu bahasa daerah itu secara baik. Nah, di era sekarang ini bahasa ini sudah terlalu banyak dipengaruhi oleh bahasa, terutama bahasa nasional, bahasa Indonesia, sehingga generasi-generasi di bawah kita mendatang ini banyak yang memang tidak menguasai bahasa daerah secara baik, secara mantap, ya. Bisa mendengar tapi ada kalanya juga tidak bisa menjawab atau tidak bisa membalas dengan bahasa daerah. Mereka lebih sering menggunakan bahasa Indonesia untuk membalas atau menjawab. Ya, salah satu mungkin wadah ya bagi saya itu salah satu wadah yang mungkin kita bisa memperkenalkan dan mempertahankan bahasa daerah itu mungkin melalui musik. Dalam hal ini mungkin lagu-lagu bahasa daerah yang ada sekarang maupun yang harus diciptakan dalam bahasa Balim, supaya ya bahasa ibu sebagai bahasa tertua di Lembah ini tetap terpelihara, tetap lestari, sehingga suatu saat anak-anak ini ya keturunan atau generasi berikut itu tidak tahu identitas, karena bahasa itu merupakan salah satu identitas dari sebuah kelompok, dari sebuah suku, sebuah bangsa. Sehingga ya saya harap ya, generasi mendatang harus memahami ini. Jadi selama ini ya salah satu yang kita coba lestarikan bahasa itu melalui sarana musik. Silakan, silakan berbagai macam kelompok musik dengan genre atau warna musik, entah itu blues, entah itu pop atau reggae, itu silakan. Tetapi minimal ada bahasa-bahasa daerah, lagu-lagu dalam bahasa daerah yang diciptakan, sehingga bahasa daerah itu akan tetap lestari sekalipun itu dinyanyikan ya dalam bentuk lagu. Dan ini akan dia umurnya bisa bertahan lama, karena lagu ini bisa didengar dari generasi ke generasi. Nah, bahasa ini bisa didengar dari generasi ke generasi. Oleh karena itu ya kami beberapa kelompok, salah satunya ya kita di kelompok atau grup Rene ya, itu mencoba dengan kita gabung beberapa grup yang ada menjadi satu komunitas, lalu kita coba bikin lagu dan nyanyikan lagu-lagu dalam bahasa daerah. Kita ini ya sering memperkenalkan lagu-lagu irama-irama agak sedikit berbau blues, sekalipun itu ya tidak murni blues ya, blues tok, tapi ada campuran
Ya, kita mencoba itu warna-warna musik yang agak sedikit modern, tetapi lagunya tetap dalam bahasa daerah, dalam arti dalam bahasa Bali, sehingga ya bahasa ini tetap lestari, bisa tetap didengar dari generasi ke generasi. Muatan lokal ini dengan maksud mereka belajar pakai bahasa daerah. Mereka belajar pakai bahasa daerah, bukan pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa daerah. Jadi itu yang tadi saya sampaikan. Program pemerintah Kabupaten Jaya dalam hal ini Pak Bupati sudah sampaikan bahwa 2023 itu nanti pengangkatan lagi guru-guru UAP. Maka guru-guru UAP itu kita ambil dari masing-masing daerah. Maka nanti masing-masing daerah itu kita rekrutmen sama-sama, nanti kita tempatkan di mana mereka ada di situ. Dan di situ mereka tahu bahasa daerahnya, maka mereka itulah mengajar bahasa daerah kepada kami punya anak-anak atau generasi. Bukan hanya cukup SD saja, SMP, SMA, nanti akan berlanjut. Bahasa daerah yang mengajar di satuan pendidikan. Seperti itu.